Kadang-kadang hidup seperti permainan, entah menang atau kalah, tapi kamu harus memberikan semua upaya yang terbaik. Jangan takut dengan keadaan, tapi takutlah akan hidup sebagai muda-mudi yang tidak bisa apa-apa dan tidak bisa memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat malam masyarakat Lampung, khususnya Lampung Utara. Baiklah, pada malam ini dengan suasana yang sedikit berbeda bersama dengan saya Amalia dan Warna ID dalam acara talk show kesayangan kita semua di Ngopi, Ngobrol Pintar bersama Amalia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keamanan di malam tahun baru. Gubernur Lampung telah mengeluarkan surat edaran tentang larangan keramaian atau kerumunan massa pada malam tahun baru. Edaran gubernur ini akan ditindaklanjuti oleh semua pemerintah daerah yang ada di Provinsi Lampung. Tidak terkecuali itu adalah Lampung Utara sendiri. Hal ini dibenarkan oleh Sekda Kabupaten Lampung Utara, Dr. Ades Leko MM, bahwa pemerintah Kabupaten Lampung Utara melarang segala bentuk keramaian di malam tahun baru dan akan menurunkan tim posko COVID-19 untuk membubarkan apabila terjadi keramaian di malam tahun baru. Nah, untuk membahas hal ini, di tengah kita telah hadir Ketua Sekretariat Posko COVID-19 Lampung Utara, Bang Sani Lumi SSTP MSI. Selamat malam Bang Sani. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat, tambah gagah aja abang ini ya. Alhamdulillah. Di sini juga ada Bapak Kabid Kesehatan Lampung Utara, Kabid Dinas Kesehatan Lampung Utara, Dr. Dian Mauli yang selalu memberikan informasi terkini tentang COVID-19. Selamat malam Pak Dokter. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Dan juga tidak kalah pentingnya di sini ada Kabak OPS Polres Kabupaten Lampung Utara, Kompol Neslon F. Manik Sarjana Hukum. Masya Allah, tambah gagah aja Pak ya. Oh, alhamdulillah. Selamat malam Pak. Iya. Baiklah, kita mulai saja ngobrol kita pada malam hari ini. Kita mulai dari Bang Sani nih Bang. Terkait edaran Gubernur Lampung tentang larangan keramaian nih Bang. Bagaimana pendapat Abang sebagai Ketua Posko COVID-19 dan apa langkah yang akan diambil ketika hal itu tidak ditanggapi oleh masyarakat? Silakan Bang Sani. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Malam Bang. Selamat malam bagi pemirsa secara umum. Jadi terkait dengan kegiatan merayakan pergantian tahun pada saat pandemi saat ini, perlu saya sampaikan juga kepada publik bahwa pandemi COVID-19 saat ini khususnya di Kabupaten Lampung Utara hari per harinya mengalami peningkatan, yang saat ini kita sudah kurang lebih 500-an yang sudah terkonfirmasi. Secara umum kebijakan pemerintah daerah baik dari pemerintah pusat maupun sampai ke pemerintah daerah, pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa kami meminta dengan sangat kepada seluruh masyarakat Lampung Utara untuk dapat sama-sama kita menahan diri untuk mengadakan kegiatan-kegiatan perayaan akhir tahun yang dapat memicu kerumunan, yang dapat juga memicu kegiatan aktivitas yang mengundang banyak orang ramai. Karena kenapa? Untuk dapat memutus mata rantai COVID-19 ini diperlukan satu pemahaman yang sama, satu pengertian yang sama,
bahwa kita memiliki tanggung jawab bersama. Ya. Jadi bukan saja pemerintah ataupun gugus tugas, tapi seluruh elemen masyarakat untuk bisa bahu-membahu bergotong royong memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ya. Jadi pada kesempatan ini juga kami menghimbau dan kami meminta dengan sangat kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Utara untuk bisa beraktivitas di rumah, tidak melakukan aktivitas-aktivitas berkunjung atau aktivitas-aktivitas yang mengumpulkan orang banyak guna merayakan pergantian tahun. Karena sudah tegas, nanti kami dari Posko Ya. akan melaksanakan kegiatan patroli berkeliling di wilayah kota, dan kawan-kawan juga nanti di tingkat kecamatan, gugus kecamatan juga akan berkeliling memantau dan mengawasi kegiatan yang dilakukan masyarakat di akhir tahun. Ya. Selanjutnya, sekali lagi bahwa azas penanganan COVID kita adalah mari sama-sama kita lindungi diri kita. Tentunya ketika kita mampu melindungi diri sendiri, kita akan mampu melindungi Orang sesama. lain. Oke? Ya, ya, demikianlah yang disampaikan Bang Sani. Udah Bang Sani, kita ke Bapak Nelson nih Pak ya. Bagaimana nih Pak, menurut Bapak terkait edaran Gubernur Lampung tentang larangan keramaian? Seperti itu Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Kami langsung saja. Iya Pak. Jadi di dalam menghadapi Natal dan malam pergantian tahun baru, Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Polres Lampung Utara memang sudah dari mulai tanggal 24 Desember tanggal 24 Desember sampai tanggal 4 Januari itu menggelar operasi Lilin Krakatau Operasi Lilin 2020 yang mana tujuan daripada operasi tersebut adalah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat di dalam melaksanakan ibadah bagi umat Kristen yang melaksanakan ibadah Natal dan perayaan malam pergantian tahun. Terkait dengan hal tersebut, Polres Lampung Utara sudah menggelar operasi lilin tersebut hingga saat ini, dan tentunya kita mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat di mana pada perayaan ibadah Natal kemarin wilayah Lampung Utara berjalan dengan tertib, aman, tidak ada sesuatu hal yang dapat mengkhawatirkan. Ya. Kemudian kita besok akan melaksanakan pengamanan Ya Pak ya. malam pergantian tahun. Ya. Setiap tahun tentunya pengamanan malam pergantian tahun ini kita amankan. Namun untuk tahun ini agak berbeda. Apa Pak bedanya Pak? Perbedaannya karena saat ini lagi pandemi COVID-19. Lagi pandemi COVID-19. Nah, tentunya ini juga menjadi perhatian semua pihak, Ya. khususnya kepolisian, di mana dari mulai bulan 3, bulan Maret, kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Polres Lampung Utara telah menggelar Operasi Amanusa. Operasi Amanusa. Operasi Amanusa yang bertujuan untuk mencegah ya terjadinya penyebaran COVID-19. Ya. Dan ini masih berlangsung. Masih berlangsung ya Masih Pak ya berlangsung. operasinya. Sehingga di satu sisi kita mengamankan malam pergantian tahun, mungkin dari kerawanan-kerawanan yang ada seperti kerawanan kriminalitas, kerawanan terorisme, Ya. dan lain-lain. Juga kita mengantisipasi, membantu bersama-sama dengan pihak Pemda maupun TNI dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Lampung Utara ini. Iya Pak. Nah, tentunya harapan kami kepada semua pihak, khususnya masyarakat yang akan merayakan malam pergantian tahun, Iya. ya, Bapak Kapolri juga setelah mengeluarkan maklumat
ya maklumat Kapolri yang berisi tentang larangan untuk melaksanakan perayaan malam tahun baru dengan berlebihan seperti pesta kembang api, kemudian pesta musik-musik, ya dan lain-lain. Jadi himbauan kami kepada masyarakat sebaiknya rayakanlah malam pergantian tahun itu dengan berdoa bersama dengan keluarga, mengucap syukur di rumah masing-masing. Itu lebih baik. Itu lebih baik ya, Pak ya. Ya. Terima kasih kepada Bapak. Kita lanjut ke Dokter Dian. Oke, Pak Dokter, sebenarnya virus COVID-19 ini grafiknya bagaimana sih Dok di Lampung Utara ini? Terus meningkat atau landai? Oke. Ya, silakan Terima kasih. Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja menjawab pertanyaan tadi. Ya. Untuk Lampung Utara sendiri, kasusnya atau trennya itu sebetulnya mengalami peningkatan. Peningkatan ya Dok ya? Sempat kita mungkin di beberapa 1-2 bulan yang lalu mungkin sempat kosong gitu, kasusnya landai, tapi sudah berapa bulan kesini justru terjadi peningkatan. Terjadi peningkatan. Bahkan itu bukan penambahan kasus, tapi ledakan kasus. Kita pernah 50-an orang yang positif, terus ada 38, 14 sampai terakhir kemarin itu kalau kemarin 11 kasus, kalau untuk hari ini 1 kasus. Tapi kalau kita lihat trennya sebetulnya peningkatan, ada peningkatan ya Dok ya. Nah, kaitannya dengan tadi yang disampaikan tadi Natal dan Tahun Baru, kemudian juga ini ada cuti bersama. Nah, itu juga jadi faktor resiko juga, penambahan itu bisa semakin meningkat. Jadi dengan adanya surat edaran yang disampaikan tadi Pak Sani juga Pak Kabak Ops, ya memang itulah himbauan yang menurut saya sangat tepat untuk menekan jumlah penularan. Karena Pak Menteri Kesehatan juga sudah menyampaikan itu dari data kemarin cuti bersama, ada cuti itu peningkatan penambahan kasus nasional itu 30-40%. 30 sampai dengan 40%. Ya, artinya dengan ada cuti bersama itu memang betul-betul menyumbang terjadi peningkatan kasus di banyak tempat. Sangat meningkat berarti ya, sangat meningkat trennya. Mungkin itu. Terus pertanyaan kedua buat dokter, saat ini kan masyarakat ini sudah banyak nih Dok yang malas mendengar tentang berita COVID-19. Singkatnya udah jenuh seperti itu Dok. Nah, banyak yang beranggapan bahwa COVID-19 ini tidak penting dan cepat disembuhkan seperti itu. Nah, bagaimana Dok tanggapan dokter sebagai dokter? Jadi untuk diketahui atau mungkin sudah ada yang kita mengetahui bahwa COVID-19 itu kan disebabkan karena virus. Iya. Nah, pada dasarnya penyakit karena virus itu termasuk self-limiting disease, artinya dia bisa sembuh sendiri sebetulnya. Sama dengan flu yang lainnya itu menunggu waktu dia bisa sembuh sendiri. Nah, tapi kalau COVID ini menyerang pada kelompok-kelompok yang berisiko, misalnya lansia, anak-anak, atau dengan penyakit penyerta komorbid, nah justru akan memperberat kondisinya, memperberat penyakitnya. Nah, kalau tadi ditanyakan apakah ini bisa sembuh sendiri, ya memang bisa sembuh sendiri. Bahkan 80% kasus atau COVID-19 ini 80% tanpa gejala. Kalau dulu kan disebutan OTG, orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala ya. Nah, memang betul 80%. Tapi untuk kondisi-kondisi tertentu, kelompok-kelompok berisiko tadi yang usia lanjut 60 tahun ke atas atau balita atau dengan penyakit penyerta justru itu bisa memperberat penyakitnya. Ya, seperti di Lampung Utara sendiri sampai dengan hari ini ada kasus kematian positif itu 11 orang. Tapi memang seluruhnya itu tidak murni dari COVID-nya, tapi ada penyakit penyerta yang memperberat dari penyakitnya itu. Penyakit bawaan gitu. Penyakit bawaan ya. Oke. Dok, di sini ada istilah-istilah yang kurang dipahami oleh masyarakat Dok, seperti probable, suspect, seperti itu. Bisa tolong dijelaskan Dok untuk edukasi masyarakat Lampung Utara? Oh iya, betul. Jadi memang kita harus mengetahui sebetulnya ada definisi operasional atau istilah-istilah di COVID-19 ini tadi yang disampaikan, misalnya suspek. Jadi yang perlu saya sampaikan di sini, untuk suspek itu ada tiga kriteria
bisa seseorang itu dikatakan suspek. Ya. Yang pertama, apabila ada seseorang yang mengalami gangguan ISPA, infeksi saluran pernafasan akut, Ya. kemudian dalam 14 hari terakhir sebelum timbul gejala itu melakukan perjalanan dari daerah yang zona merah atau yang berisiko atau yang sudah dinyatakan transmisi lokal. Jadi Ya. kalau sudah 14 hari sebelumnya melakukan perjalanan ke tempat-tempat itu, kemudian ada gejala ISPA seperti batuk, pilek, demam, nyeri tenggorokan, sesak napas, itu sudah termasuk suspek. Suspek. Artinya terduga COVID gitu. Ya. Kemudian yang kedua pengertiannya suspek adalah gejala ISPA, orang dengan gejala ISPA, kemudian 14 hari sebelumnya melakukan 14 hari sebelumnya kontak dengan kasus positif yang konfirmasi atau kasus probable. Jadi pernah ketemu dengan kasus positif atau probable, kemudian dia ada gejala batuk, pilek dan lain-lain tadi, itu juga termasuk suspek. Suspek Ya. juga. Atau yang ketiga dikatakan suspek kalau ada gangguan paru berat, pneumonia berat yang sebabnya itu tidak ditemukan sebab lain kecuali dari COVID. Kecuali dari COVID. Iya, diduga dari COVID itu Iya. juga termasuk suspek. Suspek Nah, juga. itu 3 pengertian dari suspek atau terduga itu. Iya. Kemudian yang kedua tadi probable. Probable. Nah, probable yang dimaksud probable itu adalah orang yang gejala klinisnya, gambaran klinisnya itu meyakinkan mengarah ke COVID, tetapi belum dilakukan pemeriksaan swab test atau PCR yang dicolok di hidung dengan di tenggorokan itu. Iya. Nah, gambaran klinisnya, gejala klinisnya itu sangat mendukung ke COVID, tapi belum dilakukan pemeriksaan swab test atau PCR. Nah, itu yang disebut probable. Biasanya kan orangnya sudah meninggal, gejalanya sangat mengarah ke COVID. Nah, itu Iya. yang disebut dengan probable. Nah, mungkin saya tambahkan juga selain probable, suspek, ada istilah kasus konfirmasi. Kasus Ya. konfirmasi. Apa Nah, itu? kasus konfirmasi itu dibagi dua, ada konfirmasi tanpa gejala Konfirmasi atau tanpa asintomatik dan konfirmasi dengan gejala atau simptomatik Tanpa gejala dan dengan dan gejala. dengan gejala. Kasus konfirmasi artinya orang yang memang betul-betul sudah positif, Iya. dibuktikan dengan pemeriksaan swab atau RT-PCR. Sudah diperiksa hapusan hidung dan tenggorok, diperiksa di lab, kemudian hasilnya keluar positif. Nah, Ya. itu namanya pasien konfirmasi positif. Dibagi dua, ada yang dengan gejala, Dengan gejala. ada yang tanpa gejala, Tanpa yang gejala. dulu disebut OTG. Iya, orang Nah, tanpa gejala. Orang tanpa gejala. Sekarang sebutannya asimptomatik. Asimptomatik. Nah, kalau yang dengan gejala juga dibagi lagi nih, ada ringan, ada sedang, ada berat. Ya, Iya. kira-kira seperti itu. Selain itu, yang juga perlu diketahui pelaku perjalanan. Pelaku Nah, perjalanan. yang dimaksud pelaku perjalanan orang yang melakukan perjalanan dari zona merah atau lokal transmisi, ya. Kalau kita di Provinsi Lampung misalnya ada yang perjalanan ke Bandar Lampung, itu juga sudah termasuk pelaku perjalanan. Ya. Mungkin itu, Mbak. Ya. Ya, selanjutnya untuk Pak Nelson, sejauh ini Pak, apa sih yang sudah dilakukan oleh Kapolres itu sendiri? Apakah larangan kerumunan sudah dilakukan sebelumnya, Pak? Baik, jadi dapat kami sampaikan di sini bahwa tentang larangan berkerumun, Iya. karena berkerumun ini adalah salah satu potensi penyebaran COVID-19. COVID-19. Jadi dari mulai kita menggelar operasi Aman Nusa 2, Iya. ya khususnya di internal kepolisian, itu sudah ada perintah untuk melarang ya konsentrasi massa, kemudian tempat-tempat berkerumun, dan kita bekerja sama dengan tim gugus tugas, yang mana di gugus tugas tersebut juga ada dari kepolisian, ada dari TNI juga. Ya. Jadi terkait COVID-19 ini sudah tugas bersama, ya, Iya. tugas bersama. Demikian juga harus ada dukungan dari masyarakat supaya seperti yang dikatakan Pak Dokter tadi, ya, jangan terus bertambah terus yang terpapar ini. Kita sekarang sudah berada di zona orange. Orange. Kita berharap jangan sampai kita ke zona merah. Zona merah, iya, Pak. Untuk itu
kita bekerja sama dan mohon dukungan dari dan peran serta dari seluruh masyarakat. Seluruh masyarakat. Kemudian kita juga selama ini sudah melakukan tindakan-tindakan yang berupa sanksi ya sesuai dengan Inpres nomor 6 tahun 2020, Iya. Pergub nomor 45 tahun 2020 dan Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Utara nomor 55 tahun 2020. Ya, namun ya tentunya ya masih ada saja kesadaran masyarakat yang masih rendah. Masih kurang ya Pak ya? Nah, seperti yang disampaikan tadi, ada saja yang merasa ini ada atau enggak di COVID Iya, ini, benar gitu. itu, Pak. Jadi ya terlepas dari itu kita tetap terus menegakkan protokol kesehatan, menertibkan pemakaian masker di tempat-tempat konsentrasi-konsentrasi berkumpulnya masyarakat seperti pasar. Iya. Kita lakukan razia-razia masker di situ. Demikian. Ya. Kalau dari Bang Sani sendiri, bagaimana tanggapan terkait kerumunan ini? Apakah sebelumnya dari posko COVID-19 sudah melarang seperti itu, melarang untuk tidak boleh berkerumun seperti itu, Bang? Oh ya, ini terkait dengan kegiatan dan aktivitas masyarakat yang pada saat ini memang kenyataan di lapangan banyak yang mengabaikan. Iya. Banyak mengabaikan. Disinilah perlu sama-sama kesabaran kita ya. Kesabaran kita, kemudian juga perlu sama-sama juga kita saling mengingatkan satu sama lain. Mengingatkan di sini dimulai dari keluarga. Dari keluarga. Dimulai dari keluarga, artinya ketika ada anggota keluarganya yang melakukan aktivitas di luar, tolong diingatkan untuk tidak beraktivitas dalam kerumunan, selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan. Kemudian juga ketika hadir pada suatu kegiatan atau acara juga diharapkan juga tidak terlalu lama untuk bisa hadir. Iya. Segera kembali beraktivitas di rumah. Harapan kita sebenarnya dengan terbukanya sektor publik saat ini, Iya. dengan tidak dibatasinya secara tidak dibatasi seluruh sektor publik, pemerintah berharap bahwa sektor perekonomian terus berjalan. Yang paling penting adalah keselamatan masyarakat, keselamatan orang per orang juga sangat-sangat penting untuk sama-sama menjadi tanggung jawab kita bersama. Iya. Jadi jangan sampai COVID-19 menimbulkan tidak produktifnya kita dalam beraktivitas sehari-hari. Iya. Terkait dengan kerumunan, sekali lagi kami ingatkan bahwa kerumunan yang terjadi berpotensi terjadinya penularan di antara orang-orang yang hadir. Iya. Jadi perlu peran keluarga, perlu peran masyarakat, perlu peran seluruh elemen untuk bisa memahami bahwa yang paling utama dan yang paling penting adalah keselamatan orang banyak di atas segalanya. Iya. Jangan sampai contoh misalkan kegiatan-kegiatan pesta, kita memiliki atau tuan rumah memiliki niat baik, ingin berbagi kebahagiaan, ingin menginformasikan adanya, tetapi malah menjadi tempat atau menjadi musibah bagi orang lain. Iya. Aktivitas tidak dibatasi lagi saat ini ya. Iya. Tidak dibatasi secara umum, secara khusus. Yang paling penting adalah hindari kerumunan. Hindari kerumunan. Kemudian juga kegiatan-kegiatan yang berkerumunan diharapkan juga tidak terlalu lama. Tidak terlalu ramai. Tidak terlalu lama dalam arti di sini contoh kayak pesta-pesta ini, Pak. Kita sudah lihat banyak Iya. pesta-pesta Iya, yang gitu, Pak. sering kami ingatkan bagi tuan rumah bahwa tuan rumah memiliki tanggung jawab keselamatan orang-orang yang hadir. Iya. Jadi jangan sampai nanti ketika kita berniat membahagiakan salah satu keluarga malah menjadi musibah bagi Iya. tuan rumah itu sendiri maupun orang yang hadir. Mari tentukan skala prioritas kegiatan-kegiatan kita. Kalau memang tidak harus hadir pada kegiatan-kegiatan yang bersifat ramai, Iya. lebih baik diam di rumah. Dan kami juga sangat berharap kepada seluruh masyarakat Lampung Utara
untuk tidak mengadakan kegiatan-kegiatan yang memang berkerumun. Mari sama-sama kita jaga keselamatan diri dan keselamatan orang lain. Iya. Terkait dengan nanti pergantian akhir tahun, tentunya kami dari Posko Gugus Tugas yang di dalamnya juga ada unsur TNI Polri Iya. akan bersinergi dengan rekan-rekan dari TNI Polri juga ya, yang Iya. satu masing-masing untuk bisa melaksanakan kegiatan penertiban dan pengawasan Iya. kerumunan di masyarakat. Dan itu pasti akan kita bubarkan Iya. ketika terjadi kerumunan. Oke. Ya, baik Bang Sani, selanjutnya untuk Pak Dokter, saat ini Pak ada mutasi COVID-19, yakni COVID-20. Apakah ini hoax atau benar Pak berita itu? Iya. Silakan Pak. Memang kalau kita lihat di televisi gitu kan, di Iya. online gitu, memang sedang ramai didiskusikan, disampaikan informasi tentang varian baru COVID-19. Iya. Jadi variannya bukan cuma ada di makanan aja varian baru. Ada COVID juga ya Pak ada ya? COVID juga varian baru gitu. Varian lama belum selesai, varian baru sudah datang. Sudah ada. Sebetulnya varian COVID ini di Indonesia itu sudah ada yang meneliti di UGM. Itu beberapa bulan sebelumnya, bukan baru 1-2 bulan ini. Iya. Beberapa bulan sebelumnya ada peneliti dari UGM itu mengambil sampel yang ada di Jogja dan di Semarang di Jawa Tengah. Iya. Dari beberapa sampel itu diteliti, memang sudah ada terjadi mutasi COVID-19. COVID itu. Iya. Kalau COVID-nya sendiri dia bermutasi kan supaya untuk mempertahankan hidupnya dia harus bermutasi kan gitu. Tapi dampaknya ternyata Dampaknya sangat beresiko 10 ya, Pak. kali lebih menular, Iya. lebih ganas ya, atau virulensi lebih tinggi dibanding yang sebelumnya. Yang sekarang kan dikenal yang varian D614G. Nah, itu yang dia beberapa kali lebih ganas, itu lebih menular dibanding yang sebelumnya. Iya. Kalau yang saya lihat juga di awal sekali ditemukan di Inggris itu sudah ditemukan, tapi sebetulnya ya di Indonesia juga sebetulnya sudah pernah ada yang meneliti itu gitu. Iya. Nah, memang sekarang sudah terjadi, makanya Indonesia juga menerapkan kebijakan untuk beberapa minggu ke depan ketat aturannya. Jadi kalau ada WNA yang mau masuk itu pemeriksaan lebih ketat, atau WNI juga yang mau keluar juga sangat dibatasi. Iya. Maksudnya supaya virus COVID varian baru tadi itu nggak masuk ke Indonesia. Itu Iya. usaha-usaha itu upaya yang dilakukan. Jadi terkait varian baru tadi memang betul. Benar Ini ya Pak ya? Bukan hoax ya Pak ya? Betul, memang ada varian baru, tapi Iya. bukan yang yang 20 tadi COVID-20. COVID-20. Memang betul, jadi memang ada varian barunya itu. Iya. Ya. Tadi Bapak sempat berbicara tentang keganasan. Bagaimana Pak tingkat keganasannya tersebut dari COVID-19? Kalau yang baru tadi dia 10 kali lebih infeksius, lebih mudah untuk menularkan. Nah, itu penelitian seperti itu Iya. yang virus dengan varian baru ini dibanding yang sebelumnya. Oh, seperti itu. Baik. Pertanyaan terakhir untuk abang-abang. Harapan dari Pak Nelson sendiri terkait pergantian malam tahun baru ini sebagai Kabak OPS Polres, bagaimana? Terima. Baik, jadi tentunya harapan kami dan harapan kita bersama Iya. pada malam pergantian tahun ini kita Iya. berharap kita sama-sama menjaga Kabupaten Lampung Utara yang kita cintai ini, Iya. khususnya dalam tupoksi kami menjaga ketertiban dan keamanan tengah-tengah masyarakat, kemudian kerawanan-kerawanan lainnya seperti kecelakaan. Iya. Nah, tentunya ini tidak kita inginkan. Tentunya harapan kami kepada semua kita, khususnya kepada kaum milenial yang biasanya setiap tahun menjadikan momen pergantian tahun Kaum mama juga nggak nih Ya. Pak? Menjadi momentum ya, Iya. momentum pergantian tahun ini dijadikan ajang untuk berpesta ria, Iya. kemudian pesta kembang api, konvoy, arak-arakan. Nah, ini harapan kami untuk pergantian malam tahun baru ini
itu jangan dilakukan. Jangan dilakukan ya Pak ya. Di samping memang sudah ada surat edaran, maklumat Kapolri yang tegas, Iya. ya. Nah, di samping itu juga tentunya itu sangat merugikan, Iya. sangat merugikan baik kepada masyarakat itu sendiri maupun orang lain, Iya. ya. Dengan konvoy arak-arakan, ya bisa saja nanti senggolan, kecelakaan, Iya. ujung-ujungnya nanti jadi terjadi penganiayaan dan lain-lain. Iya. Itu. Kemudian yang terakhir dari kami, karena masa pandemi COVID-19 ini masih belum berakhir. Iya. Dan status zona kita masih orange, ya, yang dapat kami sampaikan, jadikanlah masker sebagai gaya hidup saat ini. Karena dengan menggunakan masker berarti Anda sudah berkontribusi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Iya. Terima kasih. Keren. Kalau dari Bang Sani sendiri Bang, apa Bang harapan Abang terkait pergantian malam tahun baru nanti? Oke, kalau harapan kita dari gugus tugas Kabupaten Lampung Iya. Utara bahwa penting kesadaran kita bersama. Saat ini bukan waktu yang tepat untuk kita melaksanakan kegiatan-kegiatan perayaan yang mengundang banyak orang. Iya. Atau beraktivitas, karena kenapa? Kita di sini dalam kondisi atau keadaan memang sedang pandemi. Iya. Mari sama-sama lindungi diri, lindungi sesama. Dimulai dari keluarga, tolong dibantu, tolong diingatkan kepada salah satu keluarga yang ingin beraktivitas di luar, Iya. untuk bisa menahan diri. Mari beraktivitas di akhir tahun ini di rumah saja. Di rumah saja. Dan yang paling penting tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kabak Op, Ya. jadikan masker sebagai Gaya hidup. Mungkin itu. Ya. Dan satu lagi yang paling penting bahwa tim gugus tugas akan melaksanakan penertiban dan pengawasan terkait kegiatan-kegiatan yang mengundang kerumunan. Demikian. Ya. Terima kasih Bang Sani. Dan terakhir nih dari Pak Dokter, bagaimana nih Pak harapan Bapak terkait hal ini, dan mungkin bisa dikasih masukan nih Pak kepada masyarakat agar masyarakat ini tetap patuh pada peraturan. Silakan Pak. Jadi kalau dari kami dari kesehatan, himbauannya atau sarannya, Ya. sebetulnya tadi yang disampaikan dari Pak Kabak Op, Pak Sani itu sudah lengkap sebetulnya. Sudah lengkap. Tinggal dilaksanakan saja gitu. Iya. Yang terkait COVID ini, tahun depan ini ulang tahun ini Pak Sani COVID ini. Setahun dari Januari kan, tapi nggak perlu kita rayakan nanti itu ya. Jangan Jadi yang sampai perlu dirayakan. mungkin kami sampaikan kepada masyarakat untuk tetap melakukan 3M tadi. 3M. Memakai masker, kemudian menjaga jarak, Menjaga dan jarak, mencuci tangan dan mencuci dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer. Iya. Dan satu lagi, menjauhi kerumunan. Ya, karena dari kerumunan itulah nanti yang bisa terjadi risiko penularan. Iya. Sebetulnya mungkin dari 3M plus tadi yang menjaga kerumunan itu apabila dilaksanakan secara disiplin dan konsisten, itu cara yang ampuh untuk kita bisa menekan penularan COVID-19. Ya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Ya. Terima kasih kepada Pak Dokter, Bang Sani, Pak Nelson atas bincang-bincang santainya pada kesempatan malam ini. Baiklah, demikianlah acara kita pada kesempatan kali ini. Pesan dari kami, taatilah semua aturan agar kita terbebas dari virus COVID-19. Menjaga diri sama dengan menjaga sesama. Menjaga diri sama dengan menjaga keluarga. Saya Amalia dan segenap jajaran redaksi Harian Warna ID mengucapkan selamat menyambut tahun baru 2021. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.